Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan sedikit menjelaskan tingkatan-tingkatan berpuasa. Menurut Imam Ghazali, yang pertama adalah puasa al-awam, yang kedua adalah puasa khos, yang ketiga adalah khusus bil khusus. Apa itu puasa awam? Puasa awam adalah puasa yang secara umum, artinya mereka hanya menahan tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berhubungan suami istri di siang hari. Yang kedua adalah puasa khusus. Puasa selain menahan yang pertama, tidak makan, tidak minum, hubungan suami di siang hari, juga yang kedua adalah menahan anggota-anggota tubuh, yang terutama yang keluar dari mulut kita. Karena Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah hifzul lisan. Amal perbuatan Allah cintai dalam sebuah keterangan adalah menjaga lisan. Hadirin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tingkatan menurut Imam Ghazali adalah khusus bil khusus. Nah, ini adalah puasa tingkatan yang tertinggi. Mungkin puasa para aulia, para nabi. Kalau kita mungkin secara umum berada di posisi yang pertama. Artinya hanya menahan lapar dan haus. Maka pantas kalau Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash, atau kama qala Rasulullah SAW. Begitu banyak dari orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena mereka beranggapan puasa ini cuma menahan lapar, haus, hubungan suami istri di siang hari. Tapi lebih dari itu, harus menahan semua anggota tubuh. Jadikan puasa kita paling tidak pada posisi yang kedua, puasa khusus. Selain menahan lapar, haus, juga menahan anggota tubuh kita. Hadirin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Abdul Qadir Jailani, tingkatan puasa itu yang pertama adalah puasa secara syariat. Yang kedua puasa secara thariqat. Dan ketiga puasa menurut hakikat. Apa itu puasa menurut syariat? Kalau dia berpuasa menahan lapar, haus dari hubungan suami istri, insya Allah secara syariat desah. Yang kedua adalah puasa secara thariqat, yaitu puasa menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Sepanjang masa dia harus menahan itu. Dan yang ketiga adalah puasa yang namanya hakikat, puasa hati. Artinya meninggalkan dari hal-hal keduniaan selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin puasa kita berkualitas, bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah siogianya, sudah seharusnya tahun demi tahun kita isi dengan hal-hal kebaikan. Artinya bukan hanya kita menahan lapar, haus, tapi kita pada posisi paling tidak yang kedua sekali lagi. Artinya sudah bisa mengendalikan apa yang dilarang oleh Allah.
ya terutama yaitu seperti ghibah, namimah, dusta, sumpah palsu dan lain sebagainya. Karena itu adalah kualitas kita. Ibadah puasa ini akan membentuk, sekali lagi pada episode sebelumnya, membentuk orang yang bertakwa. Kalau kita ingin bertakwa sesuai dengan tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, maka dia harus bisa itu. Selain menahan lapar haus hubungan suami di siang hari, juga anggota tubuhnya, hal-hal yang keluar dari, terutama dari lisannya. Dia tidak ghibah, dia tidak dusta, dia tidak sumpah palsu dan lain sebagainya. Hadirin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah puasa itu adalah menahan? Artinya dengan demikian kita harus menahan dari hal-hal yang tidak baik. Ada keributan, kita tahan. Ada orang ingin mengajak sesuatu yang dilarang oleh Allah, kita harus nahan. Karena inti puasa adalah al-imsak, menahan. Kita diajak hal-hal yang negatif, yang tidak baik, melanggar perintah Allah, maka kita harus menahan. Wal kaziminal ghaiz, bisa mengendalikan yang nafsu. Dari uraian tersebut tentang tingkatan puasa kita, mari kita tingkatkan puasa kita. Paling tidak kita berada pada posisi yang kedua, yaitu puasanya orang yang khusus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.